A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wazika wa adhimi sultanik. Kita akan menyajikan persembahan untuk kita narasikan satu judul buku sirah. Judulnya adalah tentang penaklukan dalam Islam. Judul aslinya Al-Fatahul Islami, yang Al-Fatahul Islamiyah aslinya. Judul aslinya adalah Al-Fatahul Islamiyah, penaklukan dalam Islam, ditulis oleh penulis aslinya adalah Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi dengan judul Penaklukan dalam Islam oleh Al-Ustadz Abdul Basit Basamhah LC dan tim Darus Sunnah. Editor ahli Dr. Muhammad Haryadi. Penerbit dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Darus Sunnah Press. Buku ini merupakan literatur sejarah peradaban Islam yang hadir untuk menggambarkan tentang jihad dan penaklukan wilayah-wilayah Islam sejak dari Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, hingga Eropa Timur. Di dalamnya akan dijelaskan cukup rinci fase demi fase dan bagian demi bagian dengan pilihan riwayat yang kuat oleh penulis di antara berbagai riwayat pilihan yang tersedia. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan menanyakan isi buku ini, kita sampaikan rasa terima kasih. Semoga nama-nama yang kita tadi sebutkan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan bacakan terlebih dahulu sebelum memulai dalam penaklukan sejak Fatu Mekah, sejak perang Badar malah sampai dengan masa Turki Utsmani. Sebelumnya kita akan memahami dulu sebagaimana dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu tentang apa itu penaklukan. Definisi penaklukan. Al-Fath. Kata Al-Fath atau penaklukan yang artinya berasal dari membuka. Dalam bahasa Arab merupakan antonim dari kata al-iqlaq, menutup. Adapun yang kami maksudkan dengan kata al-fath, penaklukan di sini adalah membuka pintu negeri perang dan memasuki negeri musuh. Bentuk jamak dari kata al-fath adalah al-futuh. Kata al-futuh di sini akan dimaknai sebagai pertolongan, penaklukan dan kemenangan. Al-futuh
Terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, di antara firman Allah Ta'ala, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Al-Fat ayat 1. Di ayat lain Allah berfirman, Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta sajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Al-Fat, surat Al-Fat ayat 18. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. As-Saff ayat 13. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. An-Nasr ayat 1. Wa ma lakum ala tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qanatu ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qula wa'adallahi husna wa qulau wa adallahul husna wa Allahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 10. Pemahaman istilah Al-Fath tidak hanya sebatas kemenangan tentara atau suatu perang saja, melainkan didefinisikan sebagai kemenangan di berbagai medan perang dan peradaban serta akhlak, beserta sesuatu yang menyebabkan masuknya kaum-kaum dalam negara yang ditaklukkan dengan cara perang militer dalam Islam, dengan perasaan menerima dan ridho, sehingga menyebabkan menangnya akidah tauhid atas perbuatan syirik di negara-negara itu. Kata Al-Futuh pada pemahaman yang komprehensif dimaksudkan dengan jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin, menaklukkan negara-negara, memudahkan untuk berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Islam kepada semua makhluk Allah, dan memberantas kejahatan yang telah melarang kaum muslimin dan kaum lainnya untuk menjalankan agamanya di negara-negara itu. Kata Al-Futuh, naklukan juga mencakup beberapa peristiwa perang yang terjadi dalam menyampaikan dakwah Islam pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Serta kata Al-Futuh, penaklukan juga dapat dipahami dengan maknanya secara khusus seperti yang terjadi pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, para khulafaur rasyidin sepeninggal beliau, dan masa pemerintah Islam lainnya yang berbeda-beda seperti masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamalik, Utsmaniyah, dan negara-negara Islam lainnya dalam masa yang sama atau masa setelahnya. Gerakan jihad lokal yang terjadi pada masa-masa kekhalifahan tersebut juga bisa disebut sebagai penaklukan. Contoh lainnya adalah gerakan jihad yang dilakukan untuk melawan para musuh dan mempertahankan negara-negara yang sudah ditaklukkan sebelumnya, juga termasuk dalam kategori penaklukan. Tujuan penaklukan. Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad SAW kepada manusia untuk menyempurnakan agama Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila kafatal linnasi basiraw wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Saba ayat 28.
Allah Ta'ala telah menjanjikan adanya pertolongan terhadap agama ini dan memenangkannya di atas semua agama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. At-Taubah ayat 33. Bermula dari hal ini Rasulullah SAW memulai perjuangannya dan berusaha untuk menyampaikan agama ini kepada semua manusia tanpa memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "La ikraha fiddin." Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Al-Baqarah ayat 256. Ma'ala rasuli ilal balagh. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanah Allah. Al-Maidah ayat 99. Pemimpin kaum musyrikin yang beragam di kota Mekah dan lainnya telah mencoba untuk mencegah Nabi SAW untuk menyampaikan dakwahnya dan mencegah orang-orang untuk mendengarkan dakwahnya. Nabi SAW terpaksa berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah orang-orang Quraisy berusaha untuk membunuh dan mengusirnya. Nabi SAW selalu berjihad memerangi musuh-musuh Islam dari orang-orang musyrik, Arab, Yahudi, dan sebagainya. Nabi juga mengirim surat kepada raja-raja dunia ketika itu dan mengajak kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Nabi SAW menulis surat kepada Heraklius, Raja Romawi, dan Kisra, Raja Persia, di mana keduanya adalah dua negara terkuat di dunia ketika itu. Oleh karena itu, Nabi SAW menawarkan kepada mereka untuk memeluk agama Islam, hanya saja mereka berdua tetap berada dalam kekafiran dan membangkang. Pada saat yang sama, Nabi SAW mengikuti berbagai peperangan dan jihad untuk melakukan penaklukan di berbagai negara di Jazirah Arab. Hingga kejayaan Islam sudah mendekat pada zaman beliau, walaupun ada beberapa pemberontakan orang-orang murtad pada masa akhir hayat beliau. Setelah wafat Nabi SAW, maka pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kaum muslimin melakukan penaklukan dan jihad lainnya. Adapun permulaan jihad mereka adalah melawan orang-orang murtad dari kabilah-kabilah Arab, di mana pada waktu yang bersamaan Abu Bakar As-Siddiq memerangi dua negara paling kuat di dunia pada masa itu, yaitu Persia dan Romawi. Adapun tujuan dari jihad yang pertama adalah menyampaikan dakwah Islam kepada rakyat yang ada di semua negara yang ditaklukkan, yang mana pemimpinnya melarang hal itu dan sistem di negara itu melarang rakyat untuk mencari kebenaran. Adapun orang-orang yang melakukan penaklukan dan jihad, maka mereka mengetahui tata cara dakwah Islam dan mereka juga mengetahui bahwasanya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Oleh karena itu, mereka menawarkan 3 hal kepada musuh sebelum berperang melawan mereka, yakni memeluk agama Islam, membayar jizyah, atau perang yang merupakan pilihan terakhir. Jika mereka menginginkan untuk memeluk Islam, maka mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Mereka memiliki hak yang dimiliki kaum muslimin dan mereka memiliki kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Jika mereka menolak pilihan pertama dan memilih untuk membayar jizyah, maka mereka memiliki hak-hak dan kaum muslimin adalah orang yang paling taat dalam melaksanakan aturan itu. Kaum muslimin melakukan dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik kepada manusia. Adapun memaksa orang lain untuk masuk Islam, maka hal itu tidak pernah terjadi sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wal yuharrimuna ma harama Allah wa rasuluhu wa la yadinu dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta ya'dul jizyata ayyati wa hum saghirun." Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Atau ayat 29. Jihad dan penaklukan negara-negara memiliki tujuan untuk menghilangkan kezaliman dari orang-orang yang terzalimi dan menyelamatkan orang yang lemah yang jatuh di bawah tangan-tangan tauhid dan penolong setan. Allah Ta'ala berfirman, "Wamalakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal walidani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna
waj'al lana min ladunka nasira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitani kana dhahi inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. An-Nisa ayat 75 sampai dengan 76. Orang-orang kafir berusaha untuk memerangi agama Islam dengan perang jika mereka menemukan cara untuk melakukan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu jika mereka sanggup. Al-Baqarah ayat 217. Dengan demikian maka peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan musuhnya bukan bertujuan untuk membunuh orang-orang, merampas harta, atau memaksa mereka masuk Islam dengan kekuatan, tetapi tujuan dari penaklukan itu adalah untuk memberikan kebebasan yang mutlak kepada manusia untuk memilih. Tidak ada kekuatan atau negara apapun yang menghalangi mereka untuk memilih agama Islam yang benar. Allah Ta'ala berfirman, "Faman saa'a falyu'mina wa man saa'a falyakfur." Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Al-Kahfi ayat 29. Adapun hasil dari kebebasan ini adalah orang-orang yang berada di negara-negara yang ditaklukkan pasukan muslim, pasukan Islam, mulai melihat Islam dengan akal sehat yang bebas dari berbagai tekanan dan kekuatan orang-orang yang berbuat aniaya. Dakwah Islam memberikan keberhasilan yang melimpah, maka orang-orang yang berada di negara-negara yang ditaklukkan Islam masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mereka membela agama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa awal Islam, sehingga firman Allah Ta'ala menjadi tinggi. Inilah tujuan terpenting dari penaklukan, yang dari hal ini kaum muslimin berjihad pada masa yang berbeda-beda. Permulaan penaklukan. Dakwah Islam telah ada semenjak terciptanya alam ini. Allah Ta'ala berfirman, "Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. As-Saff ayat 9. Al-Quran telah membimbing kaum muslimin untuk beriman dan beramal soleh. Pertama, Allah Ta'ala telah menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin dan akan menjadikan mereka berkuasa di bumi jika telah merealisasikan semua perintah Allah Ta'ala. Sungguh, Allah Ta'ala telah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhina irtadda lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa ma kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah dijanji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 55. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Laul Mahfud bahwa
bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dan ayat, yaitu surat Al-Qasas ayat 55, Allah berfirman, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi ini, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Berdasarkan pada hal tersebut, Rasulullah SAW dan para sahabatnya kemudian umatnya yang lain menyiapkan diri untuk menaklukkan dunia dengan agama yang baru ini. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan bersabda, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan Islam ini hingga ada orang yang mengendari hewan tunggangannya berjalan dari San'a ke Hadramaut dan tidak ada yang dia takuti selain Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Pada saat Rasulullah SAW berada di kota Mekah, beliau mendatangi kafilah-kafilah pada saat musim haji. Sebelum hijrah, Nabi SAW mendatangi Bani Bakar bin Wa'il dan menawarkan kepada mereka bahwa apabila beliau tinggal di daerah mereka, maka mereka harus bersedia menolong beliau melawan orang-orang Arab yang memerangi beliau. Mereka menyetujui syarat itu dan bersedia membantu beliau jika diserang oleh orang-orang Arab. Namun mereka minta maaf apabila yang menyerang beliau adalah orang-orang Persia. Mereka beralasan, kami baru menepati perjanjian kami dengan Kisra. Rasulullah SAW menyanggah kenyataan mereka itu dan mengatakan bahwa agama Allah akan dibela oleh orang-orang yang telah dilindungi Allah dari segala penjuru. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada mereka bahwa tidak lama lagi setelah itu Allah Ta'ala akan menundukkan bumi dan harta kekayaan Persia bagi mereka. Hal ini telah dibuktikan oleh Al-Musanna bin Harithah As-Saibani radhiyallahu an. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Jabir bin Samirah dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh tanah Kisra benar-benar akan ditaklukkan oleh sekelompok kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad. Ini berarti bahwa Rasulullah SAW ingin menegaskan dekatnya waktu kaum muslimin untuk menundukkan negeri Persia dan menyebarkan agama di negara itu atau selainnya yang diantaranya adalah Irak. Ketika Rasulullah SAW berada dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau bertemu dengan Suraqah bin Malik. Nabi SAW menjelaskan kepadanya bahwa beliau akan memakai pakaian kebesaran Kisra beserta mahkotanya. Ini berarti bahwa kaum muslimin akan menaklukkan negeri Persia dan orang-orang yang ada di dalamnya di bawah pemerintahan Persia seperti Irak dan negara lainnya. Pada saat menggali parit ketika perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah, ada sebuah batu besar di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW berdiri untuk menghancurkannya. Ketika Nabi mengayunkan palu untuk menghancurkan batu itu, maka memancarkan kilatan api. Beliau bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Lalu beliau mengayunkan palu untuk kedua kalinya, maka memancarkan kilatan api. Beliau bertakbir dan kaum muslimin ikut bertakbir. Setelah itu beliau mengayunkan palu untuk ketiga kalinya, maka memancarkan kilatan api. Beliau bertakbir dan kaum muslimin ikut bertakbir. Setelah memukul batu itu untuk pertama kali, Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku telah diberi Allah kunci-kunci negeri Sam. Demi Allah, aku benar-benar dapat melihat istananya yang berwarna merah saat ini. Kemudian Nabi SAW mengayunkan palingnya untuk yang kedua kalinya. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi Allah kunci-kunci Persia. Demi Allah, aku benar-benar dapat melihat istana kota yang berwarna putih. Kemudian Nabi memukul batu itu dengan palu untuk ketiga kalinya. Lalu bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi Allah kunci-kunci zaman, sehingga aku benar-benar dapat melihat pintu-pintu San'a dari tempatku pada saat ini. Dengan demikian, Nabi SAW dan para sahabat yang berada bersama beliau sangat yakin mereka akan mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan itu dan menaklukkannya sebagaimana menundukkan Hiyarah dan wilayah lainnya yang berada di bawah kekuasaan Persia. Mereka menunggu hari-hari itu sambil bersiap-siap untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin mendatangi kota-kota di negeri Persia, sebelum menaklukkannya mereka melihat istana-istana putih. Kaum muslimin lalu bertakbir dan Allahu Akbar. Inilah warna putih kerajaan Persia yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mulai menjalin hubungan damai dengan kerajaan-kerajaan itu dengan cara mengirim surat kepada raja-rajanya sebelum berperang dan berjihad.
Dalam surat itu, Nabi SAW mengajak mereka untuk memulai agama Islam dan menunjukkan Islam kepada mereka dan menyampaikannya kepada mereka hingga dapat mengemukakan alasan memerangi para raja itu di hadapan Allah dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.